Selamat datang di Stick Statistik dalam podcast. Episode ke-9 ya? 9 kalau nggak salah ya. Ke-9. Ya, jadi sobat statistik, halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast ini, podcast yang membahas segala macam hal terkait info tentang data dan statistik, khususnya di Kota Tangerang. Dan bersama saya hari ini host magang BPS Kota Tangerang ya. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata ya Bunda. Dimaafkan. Nah, hari ini tuh podcast kita itu luar biasa istimewa. Kenapa? Karena tahun ini adalah ada kegiatan BPS yang sensasional dan bombastis yang namanya Sensus Ekonomi 2026. Nah, makanya hari ini tuh kita mau ngobrol-ngobrol nggak cuma tentang SE 2026 aja, tapi juga kita pengen tahu tentang petugasnya seperti apa dan juga tentang Garda SE 2026. Apa sih Garda SE? Nanti kita obrolin. Nah, karena hari ini itu spesial, bintang tamunya juga luar biasa istimewa. Mari kita sambut dengan meriah bintang tamu kita hari ini. Mana? Selamat datang Ibu Bunda Mbak. Selamat datang di podcast kami. Ya, terima Boleh- kasih kakak. Boleh perkenalkan diri dulu, siapa dan peranannya apa nih, terutama di SE 2002. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Mega Engga Melati. Saya menjabat saat ini sebagai Ketua Garda Sensus Ekonomi 2026. Sebenarnya tadinya saya nih hostnya nih ya, tapi sekarang bertukar nih. Yang tadinya saya host, saya jadi diwawancara. Jadi mungkin mohon maaf karena biasa jadi host, jadi ketika jadi narasumber agak-agak belepotan. Mohon dimaafkan ya para sobat data semua yang menonton acara pada hari ini. Oke, jadi di SE itu ada secara struktur organisasi ada tim sekretariat, Oke. ya, ada tim sekretariat dan juga tim pelaksana. Nah, kebetulan saya berada di tim sekretariat, yaitu di Garda namanya. Jadi di Sensus Ekonomi tim sekretariatnya dinamakan Garda. Mungkin untuk for your information, jadi kalau di BPS itu ada 3 sensus, mohon maaf. Sensus penduduk yang berakhiran dengan 0, sensus pertanian berakhiran dengan angka 3, tahun 3, dan sensus ekonomi berakhiran dengan 6. Jadi kalau di sensus penduduk itu tim sekretariatnya namanya Mako. Kalau di sensus pertanian itu tim sekretariatnya namanya Agro. Nah, di ekonomi adalah Garda. Jadi kayak corongnya gitu lah ya, corong untuk mempublisitaskan kegiatan ini gitu, namanya Garda. Iya, terminologinya tuh strong banget ya kayak Garda ya, Garda gitu. Garda terdepan. Nggak, gardu kan. Garda listrik dong, Bu. Ya, jadi Garda namanya seperti itu Kak. Jadi ya saya mungkin diamanati oleh Pak Tomo untuk menjadi ketua Garda ya, dengan segala keterbatasan saya coba jalankan seperti itu. Semangat terus Mbak Mega ya. Terima kasih, Kak Mbak Saskia. Mega sebagai ketua Garda, teman-teman ya. Jadi kita udah kedatangan ketua Garda SE 2026. Dan sebenarnya kalau ngomong-ngomong sensus tadi kan Mbak Mega jelasin soal sensus. Nah, mungkin masyarakat tuh kalau dengar kata sensus tuh ya taunya, kebayangnya ya petugas lapangan langsung mendata ke masyarakat gitu kan ya. Dan mungkin sebagian sobat data juga pernah lihat atau mungkin bahkan berinteraksi langsung dengan petugas kita di lapangan. Tapi ya itu nggak sesimpel yang teman-teman lihat ya. Pendataan itu butuh koordinasi besar, butuh proses yang panjang. Ya itu kenapa untuk menghasilkan data yang akurat ya kan Mega ya. Betul. Nah, makanya hari ini tuh kita tuh pengen ngobrol-ngobrol cantik, ngobrol-ngobrol santai, khususnya tentang SE 2026 yang akan segera tiba, ya supaya sobat statistik, sobat data juga bisa mengenal lebih dekat nih tentang sensus ekonomi, tentang peranan petugas kita, tentang Garda, dan juga bisa ikut berpartisipasi di dalamnya. Gitu. Jadi mungkin kan masyarakat
masih ada lah pasti yang belum familiar dengan sensus ekonomi 2026. Nah, Mega bisa nggak sih jelasin ke teman-teman kita apa sih sensus ekonomi 2026 tuh? Ya, jadi sensus ekonomi itu adalah kegiatan pendataan secara menyeluruh yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997, di mana sensus yang namanya sensus itu adalah pendataan menyeluruh. Jadi seluruh karena di ekonomi ya, jadi seluruh pelaku usaha yang ada di seluruh Indonesia itu akan kita data seperti itu Kak. Oh, semuanya ya? Semuanya, dari yang besar, yang menengah, yang kecil, mikro, bahkan sampai ke usaha rumah tangga yang nggak nampak. Karena sekarang tuh kan banyak ya, maksudnya kalau kita zaman digitalisasi ini kan ada yang jualan online. Betul, nggak kelihatan tokonya gitu ya, nggak kelihatan usahanya. Terus affiliate, nah itu semua nanti akan didata sebagai pelaku usaha seperti itu Kak Sasha. Jadi ya masyarakat ya, terutama untuk para pengusaha ya bersiap-siap nih nanti di bulan Mei ya, mulai bulan Mei dan direncanakan sampai bulan Agustus kita akan melakukan pendataan. Terus ya pendataannya itu mungkin ada 2 metode. Yang pertama adalah metode namanya online, by online, basisnya online. Jadi pakainya Cawi Kak Sasha. Oke. Pakai komputer ya. Jadi kita blasting email seperti itu ke perusahaan-perusahaan besar. Jadi nanti perusahaan besar tidak kita wawancara langsung, tapi melainkan dapat mengisi form lewat email yang telah di-blasting oleh Badan Pusat Statistik. Oh, jadi ngisi sendiri ya via website gitu kan ya. Jadi nanti seperti itu, dan diharapkan para perusahaan besar ini mau gitu ya dan bersedia untuk mengisi dengan by email tadi. Jadi tidak perlu didatangi oleh petugas gitu. I see. Terus nanti selanjutnya setelah proses tadi online sudah selesai, maka ada namanya door to door. Jadi petugas SE itu akan mendatangi masing-masing usaha di tempat Bapak Ibu tinggal dan masing-masing rumah juga gitu. Jadi siapa tahu di setiap RT itu kan ada beberapa kakak gitu ya, beberapa warga. Nah, itu akan didatangi rumah ke rumah gitu. Oh, jadi ya nggak cuman yang kelihatan toko atau usahanya, ya benar-benar semua itu didata satu persatu ya, datengin ya. Betul. Jadi setiap rumah kita datengin, kita tanya nih tok di sini siapa yang tinggal misalnya. Keluarga Kak Sasha gitu, ada usaha apa? Oh, saya punya misalnya kontrakan, kos-kosan. Nah, itu nanti didata. Oh iya, ini masuk datanya, ini termasuk ke dalam pelaku usaha, maka akan disensus seperti itu. Jadi siap-siap warga Tangerang ya, dan khususnya nanti kita akan datang ke rumah-rumah untuk melakukan pendataan sensus ekonomi 2026. Oke. Jadi ya kalau di yang door to door dari pintu ke pintu semuanya ditanya. Ya kalau misalnya saat ditanya tidak punya usaha, ya sudah berhenti sampai situ gitu kan. Iya, betul. Terus kemudian tetangga ya terusnya ditanya, kalau ada yang usaha sekecil apapun itu akan terdata di sensus ekonomi. Iya, betul sekali seperti itu. Sangat informatif. Jadi ya mohon bantuan juga ya seluruh masyarakat di Kota Tangerang pada khususnya gitu. Iya. Dan ini serentak ya seluruh Indonesia. Serentak ya, seluruh Indonesia, iya. Jadi 2026 ini memang temanya tuh orange. Kita pakai baju orange, mumpung Betul. ini hari Rabu ya. Rabu kita pakai baju tematik orange gitu karena kita memang bersiap untuk menyambut sensus ekonomi 2026 seperti itu. Oke. Nah, berarti kalau SE itu kan tadi tentang pendataannya. Tapi seberapa penting sih data SE itu buat kita tuh, apa kepentingannya tuh seperti apa? Oke, jadi data sensus ekonomi ini dibutuhkan untuk melengkapi data dasar dari perekonomian di Indonesia umumnya dan perekonomian di Kota Tangerang khususnya. Jadi karena pemerintah kan setiap melakukan memberikan kebijakan itu harus berdasarkan by data kan Kak Sasha ya. Betul, Jadi misalnya nih, ternyata di Indonesia ada sekian juta pelaku usaha. Apa nih yang harus dilakukan dengan data tersebut? Apakah pemerintah akan menyediakan misalnya pendanaan, peminjaman dana gitu kan? Atau mungkin ini nanti dibuat fasilitas atau infrastruktur yang lebih memadai, jalan, karena di sini banyak nih usaha-usaha di Kota Tangerang, berarti jalannya harus bagus, misalnya seperti itu. Jadi memang kebijakan pemerintah itu berdasarkan data. Jadi itulah salah satu fungsi atau tujuan dari sensus ekonomi, supaya data yang terakhir kan sensus ekonomi itu di 2016 ya Kak Sasha. Jadi data yang kita miliki di 2016 itu dapat diperbarukan di 2026 ini. Karena kan pasti usaha itu kan bergerak ya. Iya, dinamis ya. Misalnya ada yang tutup, ada yang baru, betul. Apalagi sekarang
media digital ya, medsos itu kayaknya orang hampir berlomba-lomba untuk punya usaha gitu ya Kak Sasha. Iya, betul jualan banget. apa. Karena sekarang kan orang juga mencari pekerjaan juga lebih sulit ya. Iya. Jadi memutuskan untuk berusaha gitu lah. Betul ya, seperti itu. Mungkin itu salah satu tujuannya. Banyak sih, banyak sekali manfaat dan apa ya? Yang dihasilkan dari kegiatan sosioekonomi ini bagi pemerintah, terus bagi mahasiswa, bagi para peneliti itu juga kan bisa menjadikan bahan penelitian ya. Misalkan mahasiswa butuh data untuk meneliti kepentingannya skripsi ya, bisa dengan menggunakan, salah satunya dengan menggunakan data sensus ekonomi. Jadi bagi masyarakat atau pelaku usaha juga bisa nih, misalnya di sini nih kayaknya marketnya Prospeknya seperti apa nih, usaha misalnya usaha industri baju di sini masih sedikit nih, bisa nih kita masuk di sini sebagai pelaku usaha industri seperti itu. Jadi dia bisa bermanfaat bagi seluruh pihak gitu ya, tidak hanya pemerintah tapi juga bagi pelaku usaha, bagi mahasiswa, bagi masyarakat luas tentunya, seperti itu Kak Sasha. Iya, jadi ya manfaatnya itu tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka panjang ya. Karena kan kita 10 tahun sekali. Jadi data yang dihasilkan oleh sensus ini ya bakal terus digunakan sampai sensus berikutnya gitu kan. Betul sekali. Jadi tentunya harapan kita ya datanya harus berkualitas gitu ya. Makasih banget Mega. Nah, kalau terkait Garda nih, aku masih penasaran. Jadi yang tadi kan Garda itu kesekretariatan ya? Ya, betul. Kegiatan ini. Nah, jadi yang termasuk Garda itu siapa-siapa aja sebenarnya? Ya, jadi di BPS Kota Tangerang ini kita sudah membagi organisasi menjadi tim Garda, yaitu tim kesekretariatan dan tim pelaksana. Nah, di mana tim Garda ini kita mengambil masing-masing perwakilan dari setiap seksi gitu Kak Sasha. Iya. Misalnya setiap bidang ya, jadi misalkan bidang manajemen lapangan kita ambil satu untuk jadi tim Garda. Terus jadi setiap bidang kita ada, dan tujuannya adalah supaya nanti ketika kita melaksanakan rapat di bidang lain, tim Gardanya ini ada yang mendokumentasikan, saling melengkapi ya? Melengkapi, betul. Jadi, nah adapun tugas tim Garda itu sebenarnya adalah untuk mendukung tim pelaksana dalam kegiatan sensus ekonomi. Misalnya kan, apalagi tim Garda itu cenderung mungkin di bagian publisitas. Oh iya, itu yang harus jor-joran ya, apalagi zaman sekarang ya. Koordinasi dengan pihak-pihak luar, pihak OPD, pemerintah daerah, pemerintah kota, itu salah satunya adalah tugas tim Garda. Jadi kita bergerilya untuk melakukan sosialisasi, koordinasi, komunikasi dan diplomasi terhadap OPD-OPD terkait, juga terhadap para pelaku usaha dan para stakeholder yang berhubungan dengan sensus ekonomi, seperti itu Pak Sasha. Oke, berarti ya sekarang tim Garda udah gerak cepat lah ya, untuk persiapan. Ya, sedang diusahakan untuk gerak cepat. Nah, ini juga banyak pertanyaan dari masyarakat nih, banyak yang tertarik jadi petugas SE gitu. Nah, kalau untuk petugas lapangan sendiri itu tugasnya itu ngapain aja Mega nanti kalau di sensus ekonomi? Kalau di sensus ekonomi itu nanti petugas lapangan akan melakukan pendataan dibagi dua nih kasih saya, ada usaha besar, untuk usaha besar dan usaha menengah ke bawah seperti itu. Kalau usaha besar nanti khusus untuk usaha-usaha yang ada klasifikasinya tersendiri nih, dari daftar sampel nanti ada. Nah, dan yang satunya lagi adalah door to door ke masyarakat, jadi ke usaha, ke wilayah itu ada. Jadi ada dua kelompok lah ya, dua kelompok seperti itu. Nah, kalau gimana sih, semuanya pada dasarnya sama ya. Jadi kita datang ke tempat usaha, kita data sesuai yang ada di kuesioner. Adapun modanya nanti bagi yang usaha yang mau didata melalui CAPI ya, pakai Fasih ya namanya, itu kita bisa langsung aplikasi. Kita input di situ jawaban-jawaban dari responden. Kalau misalkan kurang berkenan, misalkan mau pakai kertas, nanti mungkin ada PEPI gitu, seperti itu. Tapi lebih diutamakan untuk CAPI maksudnya CAPI. CAPI ya, seperti itu. Jadi nanti kita ada pelatihannya juga Kak Sasha. Oke. Gitu. Adapun pelatihannya seperti apa nanti ya kita akan adakan di bulan-bulan mendekati waktu pencacahan. Oke, jadi tunggu infonya aja di IG kita ya. Betul seperti itu. Nah, berarti kalau terkait pertanyaan-pertanyaan di sensus ekonomi itu kurang lebih seperti apa, Mega?
yang ditanyakan? Kurang lebihnya mungkin lebih ke karakteristik dari usaha si yang pengusaha itu ya, Yang jadi misalnya responden kita ya. misalnya kalau punya usaha, usahanya seperti apa nih, tahun berdirinya, atau mungkin tenaga kerjanya seperti itu. Jadi lebih ke karakteristik dari pengusaha, usaha dan pengusahanya gitu. Iya, karakteristik ya, Iya, baik betul. dari usaha maupun pelaku usahanya. Jadi ya indikator yang dihasilkan itulah yang nanti bisa dimanfaatkan sebagai data yang nanti juga bisa diimplementasikan ke kebijakan ya. Iya, Atau betul. dimanfaatkan atau dalam penelitian gitu ya. Iya. I see. Nah, berarti kalau untuk sampai saat ini stepnya udah sampai mana nih, Kak? Untuk saat ini kita masih tahap persiapan karena kan waktu masih agak lumayan jedanya panjang ya dengan pendataan lapangan di bulan Mei nanti. Jadi kita masih tahap di KKD, namanya KKD komunikasi, koordinasi dan diplomasi. Jadi kita lebih menggencarkan sosialisasi kepada stakeholder terkait nih. Kita datang ke OPD-OPD yang kiranya OPD tersebut mempunyai channel atau binaan ya di bawahnya, berupa pelaku usaha, kayak misalkan di Sprendakop itu kan di bawahnya tuh ada UMKM, Betul, perdagangan, koperasi, terus misalkan di Dinas Perkintan kemarin kita sudah ke sana tuh di bawahnya ada para jasa konstruksi, kontraktor. Nah, kita coba untuk mendekati para OPD yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha seperti itu. Jadi harapannya adalah nanti ketika kita sudah berkoordinasi dengan OPD mampu menyambungkan kita dengan para pelaku usaha. Jadi pelaku usaha ini akan bisa nih kita jajaki lewat OPD tersebut gitu. Misalkan bisa minta tolong sosialisasikan atau kita ajak ngisi bareng ya. Nanti kemarin sudah ada beberapa yang menawarkan untuk nanti kita coba bantu untuk melakukan ngisi bareng. Tinggal kita dari BPS mengkonsepkan mau seperti apa, apakah dan menjadwalkan seperti itu. Jadi udah beberapa OPD sudah mau dan bersedia untuk membantu kita melakukan kegiatan ngisi bareng seperti itu. I see. Oh ya, kalau dengan ngisi bareng jadinya bisa lebih lancar juga ya kalau ada kebingungan di tengah jalan tentang pertanyaan, betul. bisa konseptualnya bisa kita samakan persepsi di saat itu juga ya. Iya. Jadi nanti ya kita akan membagi tim gitu Kak Sasha. Jadi ini misalkan di tempat satu berapa orang untuk membantu teman-teman para pelaku usaha mengisi kuesioner yang telah dikirimkan seperti itu. Ya, semoga ya lancar terus ya sampai hari H nanti. Amin. Dan sekarang harapannya Mega khususnya sebagai ketua Garda nih tentang proses atau sensus ekonomi 2026 nih khususnya di Kota Tangerang gimana? Saya sebagai ketua Garda ya berharap semoga kegiatan sensus ekonomi dapat berjalan lancar, dan terutama untuk para pelaku usaha mohon terima petugas kami, mohon terima pertanyaan ya, kuesioner telah kami kirimkan dan berikan jawaban yang jujur, akurat dan apa adanya. Karena data yang Bapak Ibu berikan itu sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional juga regional seperti itu. Dan juga untuk digarisbawahi bahwa kegiatan ini tidak dipungut biaya kepada para pelaku usaha, pada responden. Jadi jangan takut. Jangan takut dan tidak berhubungan dengan pajak sih, terutama seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang datang, misalnya dari BPS tuh harus kita ada standarnya Kak. Jadi kita nanti para petugas itu akan dibekali beberapa atribut yang menandakan bahwa dia memang benar-benar petugas sensus ekonomi gitu. Oh gitu, jadi nggak scam ya? Iya, jadi identitasnya nanti, jelas. betul. Jadi ada surat tugas, ada yang namanya ID card, terus ada rompi. Iya, jadi kalau misalkan kira-kiranya petugas ini tidak membawa surat tugas resmi, ya mungkin bisa dipertanyakan ulang, benar nggak dari BPS? Karena BPS itu bertugasnya tuh hanya mendata saja, tidak ada memungut biaya, apalagi sampai nanya-nanya yang lebih, misalkan minta KTP apa gitu. Hati-hati gitu ya, karena kan zaman sekarang mungkin takutnya ada yang menumpangi gitu ya, karena lagi pas lagi ada sensus ekonomi terus ada yang pihak-pihak tidak bertanggung jawab ikut di dalamnya dan merugikan masyarakat. Jadi perlu digarisbawahi seperti itu, harus berhati-hati tapi tetap aware terhadap sensus ekonomi gitu. Iya, jadi kalau memang curiga sedikit ya nggak apa-apa, ditanyakan saja kelengkapannya, juga identitasnya dan segala macam ya gitu. Kalau itu tuh petugas yang legal. Oke, makasih banyak ya Mega tentang info-infonya khususnya terkait persiapan sensus ekonomi di Kota Tangerang. Jadi mengutip dari harapannya Mega,
Jadi kami BPS Kota Tangerang sangat berharap sobat statistik semua, masyarakat Kota Tangerang semua itu bisa ikut berkontribusi untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026. Karena data itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Saya host magang BPS Kota Tangerang. Sampai jumpa di podcast berikutnya.